Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips ya buat benerin switch keyboard mekanikal yang double click ataupun terkadang kurang lancar atau enggak ngerespon ya. Ngeresponnya itu terkadang-kadang aja. Jadi untuk perkiraan gue kalau misalnya kasusnya seperti itu, yang menjadi penyebabnya itu karena kotor aja ya, yaitu kotor di bagian tembaga yang ada di dalam switch itu sendiri ya. Seenggaknya kita juga perlu tahu gimana sih mekanisme switch dari keyboard mechanical ini buat referensi ya, buat kita gimana ngebersihnya. Nah, jadi dalam switch mechanical keyboard itu ada dua tembaga yang kiri dan kanan nih ya. Jadi kalau switchnya dipencet dia bakal terjadi kontak seperti ini. Nah, untuk kasus double click atau kurang lancar itu biasanya karena di bagian tembaganya ini terkadang ada residu yang muncul karena seringnya terjadinya kontak ya. Jadi karena sering ditekan lalu kontak nempel-nempel, intinya berbenturan di bagian sini ya, itu dia biasanya ada debu-debu dari si tembaganya itu sendiri, atau terkadang juga bisa jadi karena karat atau kotor intinya lah. Jadi untuk langkahnya, tipsnya itu kita bersihin dulu aja di bagian kontak sini ya. Dah. Untuk ngebersihinnya itu gua pakai kontak cleaner seperti ini ya. Jadi ini mereknya Rexco, yang banyak di e-commerce juga ya. Nggak harus merek ini, yang penting kontak cleaner seperti ini. Juga biasanya dibawain di nozzle-nya sini, dibawain pipa panjang merah gitu ya, lumayan panjang, mungkin sekitar 15 sentian gitu. Cuman ini nggak tahu kemana. Kalau pakai pipanya sebenarnya lebih gampang. Lalu kita perlu siapin amplas gitu. Jadi ini udah gue potong amplas yang halus ya, ini yang rate-nya 2000 atau cc atau apa gitu namanya kalau nggak salah. Jadi ini yang 2000, jadi semakin kecil angkanya itu dia semakin kasar. Jadi ini yang 2000 ya, amplas ini. Nah, terkadang kita juga nggak perlu sampai lepas switchnya. Jadi ini keyboard Fantech ya dari temen gua, untuk tipenya gua nggak tahu atau lupa ya, katanya itu double click kadang juga nggak lancar, intinya kadang nggak respon. Jadi perkiraan gue ini sebenarnya kotor aja. Nah, ini tipenya juga model yang belum hot swap ya, jadi nggak bisa langsung dilepas untuk switch-switchnya ini, jadi harus kita lepas solderan. Nah, untuk lepas solderan gini ini kita perlu sedotan timah kayak gini ya. Nggak sampai 50.000 di e-commerce ya. Dan tentunya juga kita perlu solder ya buat ngelepas timahnya. Nah, terkadang kita juga nggak selalu harus lepas switchnya ya, karena terkadang kita semprot aja dari luar gini, terkadang udah bisa bersih. Tapi kita cek dulu pakai keyboard tester, tombol yang nggak beres. Sebenarnya ini banyak udah dites ya, cuman nggak hafal. Ini minusnya, ini minus numpad, ini dari suaranya juga nggak beres ini. Nah, ini plusnya juga kadang nggak respon. Ini minusnya agak lebih lancar daripada plusnya ya. Enter beres, kanan kiri beres. Minus ini nggak beres intinya. 2 numpad 2 ini juga nggak beres dari suaranya. Ini berarti plus minus 2 juga nggak beres ini. Kalau kita cek di double click test, tes keduanya ya, numpad 2. Double clicknya sih kayaknya enggak sih, nomor 2 ya, cuman kadang dia nggak respon. Kita ganti yang minus ya, coba. Nah, ini double click ya, double click terdeteksi 1 kali. Kalau merah itu biasanya tiba-tiba merah bordernya, dia double click berarti ya.
Kita coba yang plusnya. Nah, ini malah nggak ngerespon ya plusnya. Di plusnya nggak ngerespon atau kadang ada double klik ya. Enggak. Nah, untuk langkah pertama bisa kita semprot dulu aja dari luar ya. Jadi untuk si kontak cleaner ini dia sifatnya non konduktif ya, jadi nggak bikin konslet, jadi bisa langsung dipakai. Nah, untuk semprot dari luar bisa kita tekan dulu aja gini buat ngasih celah biar bisa masuk kontak cleanernya. Lalu bisa kita semprot. Nah, ini kita pencet-pencet biar agak bersih mungkin. Cuman lebih enak kalau ada nozzle-nya ya, nozzle yang gue bilang kayak pipa merah gitu. Nah, ini biarpun udah disemprot dari luar, ini masih kedetek double click ya. Cuman kadang biasanya disemprot doang gitu udah bisa ngebersihin tembaga yang gue bilang tadi, bisa jadi kotor di situ ya. Ini udah agak beres ini kayaknya, lumayan beres ini kayaknya. Udah mau ngerespon tadi, terkadang nggak mau ngerespon. Ini udah ngerespon terus ini kayaknya dan nggak double click. Yang kita ganti dulu yang minus kadang nggak mau ngerespon dia dan terdeteksi double click sekali. Kita semprot dulu aja juga. Dan kontak cleaner ini juga cepat kering sebenarnya, nggak bikin konslet, juga cepat kering, jadi aman. Ini biarpun udah disemprot masih kedetek double click, tapi nggak sering ya ini. Tadi lumayan sering sebelum disemprot. Kita cek lagi yang plusnya, kayaknya sih udah beres ini. Ini udah beres kayaknya ya. Kita cek lagi yang minus. Nah, ini udah beres sih. Jadi kalau udah beres begini tanpa perlu copot sih enak. Kita coba yang lain. Kita coba sini aja. Ini L ya. Nah, ini dari suaranya juga nggak beres intinya ini ya. Kita cek double clicknya. Detek kalau pas merah gini bordernya kelihatan. Double click. Nah, deteknya kita semprot lagi dari luar. Kayaknya sih aman nih. Tek di sini. Kayaknya sudah aman ya. Cari yang lain. Biasanya suaranya kurang konsisten gitu, biasanya dia nggak beres ya. Nah, kayak ini, apa ini, apostrop apa namanya ini, dia nggak ngerespon ya. Ini nggak ngerespon sama sekali. Kadang respon. Dia ngerespon, jadi sama sekali nggak mau ngerespon ya. Ini slashnya juga nggak beres ya. Sebenarnya banyak sih ini udah dites ya. Ini slashnya nggak bisa garis miring, kadang bisa kadang nggak bisa. Kita lihat di double click test. Nih slashnya
sering attack double click ya, 11, 13, 14, 15, 17 nambah terus. Kita semprot lagi. Ini udah disemprot, kayaknya udah lumayan, tapi masih tetap ya, cuman udah nggak sesering tadi. Masih tetap ya, masih tetap double click nih, double click terus ya, sering banget. Nah, untuk kasus yang begini, misalnya kita semprot dari luar tetap double click atau susah ya, terpaksa harus kita lepas dengan disolder. Ini jadi ada beberapa keyboard yang belum hot swap, itu di belakangnya ada keterangannya ya, ini key buat apa gitu. Ini cuman gue lihat-lihat kayaknya nggak ada, cuman kode doang, J112 D28, jadi nggak ada keterangan dia tombol apa. Kalau di keyboard gue yang hitam ini ada, dia juga belum hot swap, cuman kalau dilihat dari belakang itu kelihatan dia switch buat yang mana. Jadi sekarang kita slash yang ini, berarti yang ini ya. Jadi kita mesti lepas dulu dua timah ini, dan nanti kalau misalnya udah timahnya nggak ada, kita bisa dorong yang hitam-hitamnya. Jadi gua copot dulu keyboardnya, lalu kita kasih flux dulu biar agak gampang. Mana tadi ini? Udah hilang timahnya, bisa kita dorong di hitam-hitamnya ini. Kalau susah keras bisa pakai obeng mungkin, asalkan hati-hati ya biar nggak kena PCB. Cuman ini udah bisa lepas. Jadi begini, tuh, gimana fokusnya switchnya. Nah, jadi kita mesti lepas juga bagian yang transparan ini ya. Jadi ada dua sisi, kita lepas pakai, bisa pakai cutter. Mana tadi cutter tadi? Bisa lepas pakai cutter. Mungkin agak hati-hati juga karena di dalam ini ada PR-nya. Kalau misalnya kurang hati-hati ntar dia loncat. Ini enggak ini juga sih. Nah, dia ada PR-nya di dalamnya, nggak tahu kelihatan atau enggak. Ini jadi rumahnya yang transparan, ini switchnya. Di sini ada PR-nya. Nah, kita perlu bersihin, bentar. Jadi di dalam tembaganya ini, nah ini ada kontaknya kelihatan ya, nggak tahu jelas apa enggak. Nah, itu bagian yang menonjol ada dua kan, itu yang kanan itu bagian nonjol itu dia di tembaga yang kanan, sedangkan yang kiri yang lebih lebar itu ya, ini lumayan kelihatan hitam ya. Itu apa ya, kotor ya, karat atau apa, intinya yang penting sebenarnya dia yang bisa jadi kan dia yang bikin double click ya, atau nggak bener-bener terhubung antara tembaga kanan dan kirinya. Nah, kita bersihin pakai amplas yang tadi ya, yang 2000 rednya yang halus. Jadi kita tekuk aja begini, jadi pipihin, jadi dia depan belakang gini jadinya. Nah, kita selipin di antara
tembaganya tadi, yang kanan dan yang kiri. Masuknya selipin, ini udah masuk ya, nggak terlalu kelihatan mungkin, intinya dia udah nyelip di antara tembaganya ya. Terus kita bisa gesekin aja kanan kiri atau naik turun ya, intinya gimana caranya biar bersih ya, si tembaganya tadi. Nggak perlu lama-lama juga sih kayaknya. Nah kalau udah dibersihin pakai amplas, ditiup mungkin buat syarat, atau buat semprot sekalian pakai kontak thinner ya, biar lebih meyakinkan. Dan kontak thinner entah gue tadi udah bilang atau belum ya, kontak thinner ini dia juga cepat kering, selain non konduktif dia juga cepat kering. Setelah di amplas dan di kontak thinner yang nggak terlalu kelihatan mungkin bedanya ya, karena yang kegeser itu bagian yang kontaknya bukan atas. Coba guys bersihin dikit lagi. Ini udah lumayan kelihatan ya hitam-hitamnya, yang tadi hitam sekarang udah mulai kelihatan agak kuning tembaganya. Dan bismillah aja, semoga aman nih. Kalau udah dibersihin kita balikin lagi pernya, lalu kita, jadi ini ada bagian nonjol, entah kelihatan apa enggak nih, itu dia menghadap ke tembaganya ya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik sebenarnya sih nggak bisa juga sih didorong, kalau kebalik nyaman harusnya, asalkan hati-hati aja sih. Kita pasin lalu tekan sampai bunyi cetek ya. Jadi udah balik lagi. Untuk switch yang warna lain kayak biru ya, misalnya ini yang gue beli dulu, masih belum kepikiran buat pakai ngebersihin tembaganya ya. Di waktu itu gue beli buat yang si ini switch biru, jadi dia sebenarnya sama aja ya, buat ngebongkarnya sama aja mekanismenya. Nah kalau udah dibersihin gini, kita tempelin lagi ke PCB nya. Kita lihat aja kakinya kalau nggak tahu menghadap kemana. Pas, dan jangan lupa disolder. Ini yang bisa dibilang kurang enaknya juga ya, belum dites tapi harus disolder. Jadi kalau misalnya belum beres ntar mesti nyopot lagi. Masalahnya karena kalau nggak disolder dia kakinya nggak mau kontak ke PCB ya, jadi harus disolder. Tapi bismillah aja, semoga langsung beres, jadi nggak harus lepas lagi solderannya. Sudah beres yang backslash-nya. Sekarang kita tes lagi, bismillah. Oh bukan backslash ya, slash maksudnya. Slashnya kita tes lagi, yang mana tadi, ini ya. Nah ini kayaknya alhamdulillahnya udah beres ini, udah nggak ada double klik lagi, udah lancar banget ini. Kita tes di keyboard tester yang satunya tadi yang ada suaranya. Nah ini udah lancar banget sih ini, udah nggak ada masalah. Nah jadi kalau misalnya bisa dibenerin atau dibersihin, kita jadi nggak perlu keluar duit buat beli switch baru ya. Nah, jadi sekian tips buat yang switch keyboard mekanikalnya double click atau kurang lancar. Semoga bisa berguna buat yang lagi nyari solusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.